Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nasi, mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta. Dan selamat datang juga bagi Anda yang baru bergabung dengan channel kita, yang mana channel kita akan membahas tentang peperangan dan perdamaian. Dan di episode yang pertama ini kita akan membahas atau mengangkat tema tentang peperangan antara Israel dan Palestina. Dan langsung saja kita menuju ke pembicara, yaitu ada Mas Irfan dan ada Mbak Ale, yang mana keduanya akan berbincang-bincang seputar Israel dan Palestina. Oke, langsung saja cekidot. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, kalau konflik Israel-Palestina ini sudah menjadi konflik yang panas di dunia internasional tentunya. Nah, saya ini sebenarnya penasaran sekali, apa toh yang melatar belakangi perang antara Palestina dan Israel ini. Sebenarnya ini tuh konflik tentang wilayah, Van. Sesimpel itu. Konflik ini tuh ada sejak zaman Alkitab. Tapi kalau kita lihat dari perspektif sejarah modern, dari akhir 1800-an sampai awal 1900-an itu pusat dari situasi yang ada sekarang. Nah, antara tahun 1882 sampai 1948 ada serangkaian aliyah atau gerakan besar-besaran Yahudi dari seluruh dunia untuk masuk ke suatu daerah dari 1917 secara resmi dikenal sebagai Palestina terjadi. Pada 1917, gak lama sebelum Inggris jadi kekuatan kolonial di Palestina, negara-negara itu mengeluarkan deklarasi Balfour yang menyatakan bahwa pemerintah yang mulia mendukung pendirian rumah nasional untuk rakyat Yahudi di Palestina dan akan melakukan upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Tapi masyarakat Palestina menolak langkah ini. Menyusul kengerian Holocaust yang mana sampai 6 juta orang Yahudi terbunuh di Eropa. Hal ini nih yang mendorong untuk mendirikan negara Yahudi makin kuat. Pada 1947, PBB memilih untuk membagi wilayah yang diperebutkan menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk Yahudi, satu buat orang Arab, dan satunya lagi ya buat rezim perwalian internasional di Yerusalem. Tapi tuh Van, orang Arab nggak terima sama kesepakatan itu dan malah bilang kalau PBB nggak punya hak buat ngambil tanah mereka. Ini nih yang buat perang pecah. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, Israel juga nunjukin kalau ada pemimpin Arab yang mendorong orang-orang buat pergi. Tapi ada juga sih orang Arab yang pergi secara sukarela. Perang Arab Israel pada 1948 membuat 700.000 warga Palestina ninggalin rumah mereka. Tapi ada juga orang Palestina yang tinggal di Israel. Perang yang terjadi pada 1948 ini penting karena masih menjadi bagian utama dari konflik yang berlangsung hingga saat ini. Israel menguasai semua wilayah yang disengketakan kecuali tepi barat, bagian timur Yerusalem yang dikuasai Yordania, dan jalur Gaza yang dikuasai Mesir. Nah, tadi katamu ada 700.000 orang Palestina yang mengungsi. Nah, terus sekarang nasib mereka tuh gimana? Apakah mereka dibuang atau sekarang masih hidup? Kalau keturunan dari 700.000 orang Palestina tadi yang ninggalin rumah mereka, sekarang berjumlah sekitar 4,5 juta jiwa menurut UNRWA, yakni sebuah badan PBB yang didedikasikan untuk para pengungsi Palestina. Nah, saya pernah dengar tuh beberapa waktu lalu juga kalau sebenarnya tuh ada perang lain yang terjadi di sela-sela perang besar ini. Itu benar nggak toh? Iya, sebenarnya ada perang besar lain di tahun 1967. Israel ngalahin pasukan Mesir, Suriah, Yordania dalam konflik yang cuma terjadi 6 hari doang dan mengakibatkan Israel merebut tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania. Israel telah mengendalikan wilayah-wilayah tersebut sejak saat itu. Wilayah tersebut dianggap PBB sebagai wilayah Palestina. Terus negara lain nganggap kalau itu sebagai tanah kependudukan. Sedangkan Israel menganggap sebagai wilayah yang disengketakan
dan ingin statusnya diselesaikan dalam negosiasi perdamaian. Tetapi, dalam tuntutan utama warga Palestina, di dalam perundingan damai adalah hak untuk kembali bagi para keturunan ini ke rumah-rumah mereka yang ditinggalkan sejak 1948. Nah, waktu itu sempat viral nih kalau peta Palestina itu dihapus atau hilang di Google Maps. Waktu itu sempat viral di Instagram, bahkan YouTube. Nah, itu bener gak sih? Wah, ini rame dibahas orang-orang juga sih. Waktu itu emang benar-benar dibahas di mana-mana. Benar, nama Palestina nggak ada di Google Maps, alias nggak tercantum di wilayah yang seharusnya negara Palestina dalam Google Maps. Coba deh, lo ketik Palestina di Google Maps. Nggak akan muncul nama Palestina, tapi malah Israel yang keluar. Siapapun yang cari Palestina di Google Maps akan diarahin ke wilayah geografis Israel. Dihapusnya Palestina di peta memunculkan pertanyaan di masyarakat dunia. Padahal PBB dan negara-negara di dunia mengakui negara Palestina. Saya kutip dari artikel History, lebih dari 135 negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Artinya, sekitar 82% populasi dunia secara resmi mengakui Palestina sebagai negara. Terus, kenapa si Palestina ini dihapus dari Google Maps? Apakah mereka salah atau gimana? Nggak ada kepastian yang pasti sih apakah benar Google sengaja menghapus Palestina dari Maps atau ada alasan lainnya sehingga Palestina dihapus. Melansir dari artikel Independent, Google tidak memberikan komentar terhadap tuduhan tersebut. Tapi bagian dari situs webnya didedikasikan untuk menyatakan batas-batas yang disengketakan. Dengan ketentuan, batas yang disengketakan ditampilkan sebagai garis abu-abu yang putus-putus. Tempat-tempat yang terlibat tidak menyetujui batas. Hal ini bisa disimpulkan alasan kenapa Palestina tidak ada di Google Maps karena Google menganggap Palestina sebagai wilayah yang masih terlibat sengketa. Hal ini pernah terjadi beberapa tahun lalu. Masyarakat dunia, terutama pendukung Palestina, juga mempertanyakan kepada Google, kenapa Palestina dihapus dari Maps? Dikutip lagi dari pemberitaan The New York Times, pada 11 Agustus 2016, seorang juru bicara mengatakan, tidak pernah ada label Palestina di Google Maps. Pada saat itu, pihaknya ditemukan bug yang menghapus nama tepi barat dan jalur Gaza, dan mengatakan segera mengatasinya. Audio Jungle. Nah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami bahas di episode yang pertama ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dan sampai jumpa.